murah. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hari ini semuanya kat kemurahan kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Dengar ya Bapak Ibu ya. Dengar. Dengar, Bu. Ya. Kurang jelas nih, tapi kurang jelas. Agak putus-putus. Ya, lanjutkan Bu, lanjut. Ya, kita bernyanyi sekali lagi ya. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupan dengan murahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semua kasih-Mu. Aku hari ini semuanya berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat bagiku. Engkau sangat baik, teramat bagiku. Haleluya. Kami bersyukur pada Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah Tuhan dan kami. Ajak kami Tuhan. Ajak kami Tuhan. Selalu bersyukur atas semua yang terjadi dalam kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan disembah. Engkau layak Tuhan pujian dari kami. Karena Engkau Tuhan sungguh bagi kami. Layak dipuji, disembah, layak diagungkan Engkau. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang ajaib, besar dan perkasa perbuatan-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang Engkau
Terpikirkan jalan-jalanmu, tak terpikirkan segala perbuatanmu, ajaib dan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, ditinggikan, dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kembali bersama umat-umat-Mu melalui Jumit ini Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi kami. Engkau ada Tuhan ketika Engkau ditinggikan, maka Tuhan Engkau akan bersuka cita karena kami bersorak-sorai untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itulah Tuhan, Engkau menciptakan kami agar kami dapat senantiasa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan bahwa awal mula penciptaan-Mu adalah agar kami dapat menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan. Untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan terlebih Tuhan agar kami juga dapat memberitakan Injil sehingga banyaklah orang-orang Tuhan yang dapat datang untuk memuji Tuhan dan memuliakan Engkau di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada di Jumit itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan biarlah Tuhan sinyal ini boleh baik Tuhan, sehingga kami sama-sama bisa memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Dengar ya Bapak Ibu ya. Halo. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 6. Bunyinya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya ulangi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Saya judul semangat mencari Tuhan. Hampir semua kita pernah mendengar bahwa menjalani hidup ini adalah sekolah kehidupan. Sebenarnya apa yang dipelajari di sekolah kehidupan? Hidup kita adalah hidup untuk mengenal Sang Khalik atau Sang Pencipta. Kalau binatang atau hewan tidak perlu mengenal Sang Khalik atau Sang Pencipta. Kalau binatang peliharaan dengan sendirinya secara otomatis mengenal siapa yang menjadi majikannya. Ketika tiap hari mereka berinteraksi, binatang tidak perlu mengenal siapa pencipta. Dengan sendirinya secara otomatis mengenal siapa yang menjadi majikannya. Tidak perlu binatang mengenal siapa penciptanya dan tidak bisa berinteraksi dengan Sang Khalik atau Sang Penciptanya. Hanya makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan yang segambar dengan dirinya, yang memiliki kemampuan atau berpotensi untuk bisa bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, Penciptanya, berdialog, atau berjalan bersama dengan Dia, Tuhan. Pertanyaan yang harus kita tujukan kepada diri sendiri dengan sangat serius, dari perjalanan hidup yang telah kita jalani, seberapa kita sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman langsung, di mana kita berinteraksi dengan Allah. Di dalamnya ada dialog, ada perjalanan bersamanya. Seberapa kita sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman hidup kita ini. Bukan sekedar dari apa yang kita dengar atau kita baca, tetapi benar-benar memiliki atau menemukan kekayaan pengetahuan tentang Allah atau pengalaman dengan Allah dalam perjalanan hidup kita sehari-hari.
Sesungguhnya itulah isi dari sekolah kehidupan. Ternyata hal ini dianggap tidak penting atau dianggap kurang penting karena digantikan dengan pengetahuan tentang Tuhan atau pengenalan akan Tuhan dari apa yang didengar dan dibaca, dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah tinggi teologi atau melalui PA atau melalui seminar-seminar rohani dan khotbah-khotbah gereja. Begitu liciknya iblis menyesatkan banyak orang, termasuk menyesatkan kita dan menyesatkan banyak orang Kristen lainnya. Menyesatkan para hamba Tuhan sebagai teolog, sebagai pendeta, sebagai pembicara di mimbar Kristen yang merasa sudah kaya akan pengetahuan akan Allah, atau pengenalan hanya melalui buku, melalui proses pembelajaran di sekolah teologi. Jangan menggantikan pengenalan akan Allah yang mestinya benar-benar dialami dari perjalanan hidup kita. Pengalaman langsung dengan Allah, dengan pengajaran yang hanya ditangkap dari nalar, dan orang merasa bahwa ia sudah mengenal Allah secara benar, betapa menyesatkan hal ini. Kalau seseorang belajar tentang misalnya Pak Jokowi atau Pak Mr. Donald Trump ya, Presiden Amerika. Ya bagus sih kita ditanya atau tentang sejarah hidup sosok ini ya. Kita bisa dijawab. Tidak ada kepentingan kita dengan Pak Jokowi atau Mr. Donald Trump ya. Tentu berbeda kalau kita berbicara tentang Allah. Kita berkepentingan dengan Dia. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dia adalah penguasa yang memerintah. Yang dengannya setiap insan yang memiliki pikiran dan perasaan mesti berinteraksi atau bergaul, berdialog dengan Tuhan. Banyak di antara kita yang miskin, bahkan sangat miskin dalam pengenalan akan Allah dari pengalaman hidup kita. Padahal Allah bergerak setiap hari di dalam dan melalui hidup kita. Ada banyak jejak Allah di dalam hidup kita yang tidak kita mampu tangkap, tidak mampu kita mengerti, kecuali mungkin hal-hal spektakuler, misalnya seperti sakit yang tidak terobati, yang tenaga medis biasanya sudah tidak mampu untuk menangani atau angkat tangan sudah menyerah, lalu didoakan kemudian sembuh. Atau misalnya hal-hal spektakuler yang lain bisa dimaknai sebagai tindakan Tuhan. Sedangkan yang lain, kejadian-kejadian yang lain dianggap normal. Itu kejadian yang memang berlangsung dengan sendirinya. Seakan-akan tidak ada kehadiran Allah di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami sehari-hari. Padahal betapa kayanya pengenalan akan Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari. Tahukah kita kalau kita bisa menangkap kehadiran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup, kita akan terbentuk, terbangun menjadi manusia Allah atau man of God, menjadi orang salehnya Tuhan. Tuhan pasti membimbing kita sebagai umat pilihan untuk bisa serupa dengan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Allah bekerja dalam segala sesuatu agar kita serupa dengan Yesus. Kalau seseorang tidak menangkap kehadiran Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup kita, maka banyaklah berkat rohani yang yang hilang, yang lenyap. Karakter kita tidak terbentuk. Iman kita lemah. Pengharapan kita akan kehidupan yang akan datang begitu tipis. Bahkan mungkin tidak ada. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar berambisi. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Di mana Engkau, Tuhan? Bagaimana hadir-Mu di dalam hidup saya? Tentu untuk merangsang jiwa kita menemukan Allah dengan sehari-hari Allah kita mungkin dengan berdoa. Tidak ada hari yang kita tidak datang secara pribadi untuk berdialog dengan Tuhan dalam kesendirian kita, dalam keheningan kita, atau di tempat tertutup. Yang tentunya nanti dari dialog yang kita lakukan dengan Tuhan di tempat tertutup,
di dalam keheningan, di dalam kesendirian tersebut, kita akan menangkap kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di balik peristiwa-peristiwa tersebut, ada Tuhan dan ada pelajaran rohani, ada nasihat, ada hikmat yang Tuhan berikan. Mari kita gelorakan jiwa kita korbankan semangat untuk mencari Tuhan. Mari gelorakan jiwa kita, kobarkan semangat kita kembali untuk mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa membekali kita sepanjang hari-hari kita. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Sebelum kita masuk ke dalam doa-doa kita, kita bernyanyi, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Dan setelah lagu ini nanti kita langsung berdoa, kita bisa membuka mic kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan, supaya mungkin kita semangat selama ini mencari Tuhan. Tapi kita bukan hanya untuk mengenal Tuhan saja, mengenal Allah. Yang penting adalah kita tahu di mana Tuhan atau Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Setelah kita bernyanyi nanti kita membuka mic kita berdoa bersama-sama. Kita bernyanyi, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepada segenap hatiku menyembah, hidupku memuji. Ya Allah, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari kita sama-sama membuka mic kita berdoa. Haleluya, Bapa di haleluya. surga, kami datang Terpujilah Engkau Bapa. pagi yang indah ini Tuhan. Kami Mengucap syukur dan disembah terima di dalam kasih nama Bapa, Putra, dan Roh kepada firman Kudus. Tuhan Terima yang kasih. Yang berkuasa atas segala baca dan Tuhan. renungkan bersama di pagi hari ini Tuhan, Kami yang mengingatkan kami bersyukur buat bahwa firman-Mu kami harus pagi hari punya ini. hati yang Yang semangat melawat kami Tuhan, untuk yang mengingatkan Tuhan, kami mencari kembali Tuhan, untuk berjalan terus bersama mencari Tuhan dalam Terus seluruh gerak menemukan kehidupan kami. kasih Terima Tuhan kasih di dalam Tuhan. hidup kami, dalam Kami tahu setiap kesempatan apa untuk hidup bertemu kami. dengan Tuhan, kesempatan untuk mencari Tuhan, Tuhan siang tapi tidak selalu ada buat setiap kami. saat kami mau Oleh karena Tuhan, selagi masih ada kesempatan buat kami hadir dalam mencari kehidupan Engkau, kami. berjumpa dengan Engkau, biar kami terus melakukannya dengan Firman-Mu setia yang Tuhan. indah bagi Terima kami kasih pagi Bapa hari di ini. surga, memberkati Dan hamba-Mu mengajar Bu kami Mary, untuk kami seluruh terus yang bisa sudah menyampaikan melakukan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami Dan terus terus rindu tambah-tambah Tuhan kami di hebat bawah di sana. setiap aspek kehidupan Pelayanannya kami dan rumah dapat tangganya Tuhan, Kau pakai yang menjadi berkat berkuasa bagi banyak orang. di atas Terima kasih Tuhan, cara demi pribadi pengenalan dan kami akan saat Engkau. Semakin hari semakin Engkau bertambah-tambah ya Tuhan, Tuhan. melalui aktivitas rohani yang kami lakukan. Biar iman kami makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh sebab itu ajar kami untuk tidak terpaut kepada dunia ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk kesehatan keluarga kita,
suami kita, istri dan anak-anak kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di kami surga, berdoa Engkau Allah keluarga pemilik kami hidup Tuhan, kami. kesehatan kami, biar Tuhan terus menolong supaya kami tetap diberi hikmat oleh Tuhan, bisa mengelola kesehatan kami, merawatnya dengan baik tubuh kami Tuhan, supaya kami tetap kuat sehat, dapat melakukan aktivitas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup biar sehat. tubuh kami semakin Ya, segarkan, makan semakin makan yang kuat, baik, apa yang harus kami lakukan, berpikiran olahraga dan sebagainya. positif Tuhan. Biar kami terus menjalani dalam hikmat, dalam pimpinan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahaya, sakit, penyakitnya Tuhan. Tolong kami, ya Bapa. Kami terus memakai Semangat. yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, Puji Engkau, haleluya. dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk tempat di mana kita tinggal. Tentu ada rencana Tuhan bagi kita di mana kita ditempatkan, agar orang-orang di sekeliling kita diberkati oleh Tuhan, oleh kita juga, lalu kita, terutama kita diberi keberanian dalam memberitakan kabar baik, yaitu memberitakan Injil sebagai jalan keselamatan. Mungkin selama ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Mungkin berpuluh-puluh tahun kita tidak tahu apa maksud Tuhan kita ditempatkan di suatu tempat tinggal kita. Ya, mari kita berdoa supaya kita diberi keberanian untuk memberitakan Yesus sebagai jalan keselamatan kepada tetangga-tetangga kita di sekeliling kita, dan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di dalam surga, kami mau datang berdoa untuk di mana Tuhan tempatkan kami berada ya Bapa. Yang bisa dibaca orang lain, Tuhan, sesama kami ya Tuhan, sikap kami, tingkah laku kami, perasaan kami, pelayanan kami Tuhan, kepedulian kami, adanya Tuhan tolong kita di tempat di mana kami beribadah, lingkungan di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, yang juga biar kehadiran kami boleh menjadi berkat pimpin kami, agar kami bisa melayani jiwa yang Tuhan mau kami melayani. Tuhan, percaya jiwa yang Tuhan selamatkan, Tuhan pimpin kami untuk melayani mereka. Wilayah di mana kami tinggal, biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana di mana kami beribadah, tempat kami melayani. Terima kasih Tuhan, biarlah kehadiran-Mu dirasakan melalui kehadiran kami, bahkan buat sikap kami, tutur kata kami, laku kami ya Tuhan, interaksi sosial kami, mencerminkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, puji termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka mencapai. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa kembali untuk jemaat gereja kita, dimanapun mereka berada. Kita doakan mungkin secara finansial, secara kesehatan, juga kesetiaan mereka di dalam beribadah gereja kita, dan juga dalam melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, Bapa dalam surga, kami juga membawa jemaat datang kepadamu di persekutuan dari timur, barat, utara, selatan, tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis mereka ya Tuhan, dalam studi, dalam pendidikan mereka. Biar Tuhan Engkau yang terus menolong dan memberkati umat, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan,
saya tidak Kami ada minta yang kepadamu Tuhan, berkatilah, buatlah semuanya berhasil beruntung ya Tuhan. apapun yang Lewat semuanya Tuhan, jadi hamba saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ajarlah Apa umatmu yang selalu segala mengandalkan Engkau, menaruh harapan kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka tahu keberhasilan, berkat, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam seluruh perjuangan, dalam seluruh pergumulan, Tuhan tolong kita semua dapat menemukan jawaban, jalan keluar untuk mengatasi berbagai kebutuhan dalam kehidupan umat-umat. Terima kasih Tuhan, puji termulia doa kami Tuhan, permohonan kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengenalan hari lepas hari dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam situasi kondisi yang dia. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga bagi kesehatan Bapak DPK ya yang ada di gereja kita, Bapak Kesehatan Pak Kakak Sidalahi, Pak John, Ratu Eda, Pak Monas, Pak Bambang, Pak Marpaung. Juga kita berdoa dulu, kita berdoa bagi kesehatan mereka, semangat mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah semakin hari mereka semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan tak jemu-jemu untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang Tuhan membawa hamba-hambamu Bapa di surga, kami juga datang kepadamu demi doa kami, menyerahkan diri kami hamba-hambamu yang dipercayakan untuk melayani Engkau dan umat Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, kebahagiaan di bawah otoritas kuasa daripada Tuhan dalam melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena semua dapat kami lakukan dalam hikmat Tuhan, dalam kuasa, dalam wibawa daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami ya Tuhan sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beri kami kuasa ya Tuhan, sertai pelayanan kami dengan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kerinduan mereka. Berkati pelayanan Bapak, terus didoakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Haleluya, amin. Kita berdoa juga untuk rencana pengembangan rumah ibadah kita. Dan nanti setelah ini saya minta Pak John Ratu Eda menutup ibadah kita. Ya, sebelumnya kita berdoa untuk rencana pengembangan rumah ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di surga, kami berdoa untuk pertolongan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk rencana-rencana pengembangan pelayanan kami. Tempat ibadah kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menolong dan sempurnakan Tuhan, memimpin, menuntun, mengarahkan, sehingga rencana-rencana kami Tuhan ke depan, biarlah terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Diaspora Cawang, semua sehati, sejiwa, seroh, setujuan, bergandengan tangan kami Tuhan, sejalan bersama kami, mewujudkan semua rencana, kerinduan dan harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua dana yang dibutuhkan, dipercaya Tuhan itu pasti menolong, pasti berjalan, semua dapat dicukupi dan semua dapat dilakukan pada waktunya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan hamba-Mu Ibu Mary yang memimpin kami dalam doa di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya ya Tuhan. Berkati Ibu Mary, pakai jadi berkat bagi banyak orang. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Masa depan mereka kami taruh pada Tuhan. Karena kami pegang janji Tuhan, bahwa anak-anak orang benar,
tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak-anak orang benar selalu dibuat Tuhan berhasil beruntung sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Pakailah keluarga hamba-Mu Ibu Mary Manurung menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka sedang usahakan, kerjakan, perjuangkan, berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan Engkau buat berhasil beruntung. Supaya demikian nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang mengikuti doa di pagi hari ini, biar kami terus semangat untuk mencari Tuhan. Semangat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, iman kami, pengalaman-pengalaman rohani kami, semakin meneguhkan, semakin menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan terlebih merindukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan melalui hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami masing-masing, biarlah pembelaan, perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga pada waktu kami keluar, maupun pada waktu kami masuk dari pintu rumah kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini, hari yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan, penuh berkat, penuh mujizat yang Tuhan Allah sediakan bagi kami. Sehingga kami terus melakukan apa yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya bahwa masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Jemaat Jasmine. Terima kasih. Halo. Selamat pagi. Pak Gembala. Oke.